Hari ini kita akan meneruskan dengan khotbah tentang pengharapan. Iman sebagai dasar, pengharapan sebagai ekstensi, dan kasih sebagai titik terakhir bagaimana diisi oleh cinta Tuhan untuk merubah dan untuk memberkati sesama manusia di dunia ini. Faith, hope, and love. Among these remain three things. The most biggest one is love. Yang paling penting di antara ketiga ini yang masih sisa dunia, yang paling besar adalah cinta kasih. Saya harap di dalam 1-2 minggu ini pengharapan kita mendapatkan khotbah-khotbah yang terakhir. Sesudah itu kita akan lanjut ke dalam khotbah-khotbah mengenai cinta kasih. Kita sudah bicara mengenai iman memberi kekuatan kepada kita untuk mengalahkan dunia. Tapi pengharapan memberikan kita kekuatan menikmati dunia yang akan datang. Sedangkan kasih memberikan kepada kita kekuatan untuk kembali merubah dan menolong dunia ini keluar dari kejahatan, kembali kepada Tuhan. Faith is to overcome this sinful world. Hope is to experience and enjoy the coming world. And love is for us to be strengthened and to be given power to change and to save this sinful world. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini penting sekali. Di dalam pengharapan, kita meninggalkan titik permulaan, titik alfa, dan kita mengharap menuju kepada titik omega. Di dalam pengharapan, kita menuju kepada kekekalan. Karena Allah berjanji kita dengan anugerah kekekalan untuk kita boleh mendapatkan anugerah, berkat, dan janji yang sudah diberikan kepada kita. Itulah sebab kekekalan Allah menjadi satu tujuan pengharapan kita. Mengapa manusia bisa pengharapan? Karena manusia juga memiliki sesuatu kekekalan yang diberikan oleh Tuhan. Allah adalah Allah yang mempunyai pengharapan. Dan Allah adalah Allah yang memberikan janji kekal untuk mengisi pengharapan kita. Tapi Allah justru menciptakan kekekalan di luar diri Dia untuk menjadi esensi kita hidup bernilai. Karena kita mempunyai kekekalan, maka kita mungkin mempunyai pengharapan. Karena kita mempunyai pengharapan, maka kita menuju kepada janji Allah yang kekal. Dan janji Allah yang kekal diberikan kepada manusia tak mungkin menjadi kosong. Karena Allah itu jujur adanya. Janjinya bukan menipu. Karena Allah itu tidak berubah adanya. Janjinya akan tetap kekal. Karena Allah itu berada sampai selama-lamanya. Maka Dia tidak mungkin berhenti berada. Allah yang jujur, Allah yang setia, Allah yang tidak berubah, Allah yang terus berada, akan menggenapkan janji kepada manusia, menyempurnakan apa yang dijanjikan itu dengan jujur dan dengan penggenapan, akhirnya membawa kita menuju kepada kekayaan, kelimpahan yang sudah dijanjikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita hidup di dalam pengharapan, menuju kepada penyesuaian dan penggenapan Allah bagi apa yang dijanjikan kepada kita. Itu sebab kita hidup bergairah, hidup dinamis, dan hidup tanpa lesu, tanpa putus asa, tanpa tidak ada pengharapan. Kita hidup penuh pengharapan, kan kita hidup di dalam janji Tuhan. Saudara-saudara, karena Allah yang berjanji juga adalah Allah yang akan menggenapi segala yang dijanjikan. Itu sebab firman Tuhan tidak menjadi kosong. Firman Tuhan tidak menjadi sia-sia. Firman Tuhan akan menggenapi segala sesuatu yang sudah dikatakan kepada kita. Itu sebab iman, pengharapan, kasih menuju kepada Allah yang sama. Iman menuju
setia kepada firman yang diwahyukan kepada kita. Pengharapan ditujukan kepada janji yang sudah akan digenapi oleh Dia. Dan kasih kembali kepada sumber Tuhan yang memberikan kasih supaya kita membagi-bagikan hidup, membagi-bagikan anugerah. Semua orang lain mendapatkan berkat Tuhan melalui pembagian daripada kita. Saudara-saudara, di dalam pengharapan yang berdasarkan iman sampai titik permulaan adalah menuju kepada titik akhir yang pasti akan datang. Maka pengharapan memberitahu kepada kita, there is an ending point and fulfillment of God's promise in our future. Ada pengharapan berarti Allah akan menggenapi apa yang dimulai dari iman menuju penggenapan daripada pengharapan sehingga kita mendapatkan kesempurnaan daripada Tuhan. Di dalam pengharapan juga mengajar kepada kita, dunia ini bukan terus menerus berotasi berada sampai tidak habis-habis. Dunia ada satu titik akhir, dan titik akhir itu memberhentikan segala keberadaan dan memberhentikan segala sesuatu di dunia, karena waktunya sampai dunia kiamat. Karena dunia ada kiamat, dunia ada akhir, maka segala sesuatu yang berubah di dunia ini bukan selama-lamanya. Everything happening in this world is not forever. Everything will pass, and history come to an ending point and end up in the final day of the history. Pada sejarah datang kepada hari terakhir daripada seluruh dunia, itu namanya kiamat. Pada waktu akhir atau hari kiamat sudah tiba, maka semua pengadilan yang tidak beres akan dibereskan. Semua penghakiman yang tidak adil akan diselesaikan. God will end up the history with the final judgment to correct all the wrongdoings and wrong decision in the history of judgment. Di dalam penghakiman dunia yang tidak adil, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, semua akan dibereskan pada waktu akhir zaman, pada waktu hari kiamat. Saat itu semua akan dibereskan, semua akan kembali kepada kebenaran Allah yang tidak ada pendiskriminasian, tidak ada memandang buluhan, dan di situ semua keadilan terakhir akan memuncak sehingga kita akan mendapatkan kesempurnaan daripada pelaksanaan keadilan Tuhan. Jika engkau dikerjakan oleh orang lain, engkau diperlakukan tidak adil, jangan nangis, jangan kecewa, berpengharapan semua akan dibereskan pada hari itu. When the day of judgment, the final day of the judgment come again, in the ending point of history, everything will be corrected. Everything will turn into righteousness. Segala sesuatu akan menjadi benar. Itu sebab Alkitab berkata, mari kita mengharap langit baru dan bumi baru yang akan turun dari atas ke bumi ini. Waktu langit baru dan bumi baru akhirnya turun ke dalam dunia, di dalamnya penuh dengan dikayu suni, di dalamnya penuh dengan kebenaran Allah. The righteousness of God will be inside that new heaven and new earth which is coming down to us. Waktu langit baru dan bumi baru turun dari surga, kembali kepada dunia hari kiamat, saat itu di dalamnya penuh dengan kebenaran. Saudara ingat, sekarang dunia ini penuh dengan dosa. Dunia akan datang penuh dengan kebenaran. Sekarang dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Waktu itu dunia baru turun penuh dengan keadilan. Karena Allah sendiri akan membereskan dunia berdosa ini. Allah sendiri akan merubah nasib kesalahan seluruh dunia ini. Allah sendiri akan memperbarui, akan mengkoreksi, dan akan membawa kita kembali ke kebenaran Tuhan Allah yang selama-lamanya.
Semua yang diperlakukan tidak adil akan diperlakukan secara mutlak oleh adil Tuhan. Semua yang diperlakukan secara diskriminatif, waktu itu akan dikembalikan kepada kebenaran dan keajaiban kebajikan yang tidak mungkin salah lagi. Itu sebab kita mengharapkan, kita berpengharapan Tuhan akan datang kembali. Dunia akan berhenti, kejahatan akan dibasmikan, kebenaran akan ditegakkan, dan janji Tuhan, semua yang dijanjikan akan terjadi, digenapi untuk selama-lamanya. Itulah sebab kita bukan orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kita bukan orang yang hidup dalam kekecewaan. Kita bukan hidup karena penuh keadaan yang putus asa. Tapi sebaliknya, kita hidup di dalam pengharapan. Segala kesalahan akan diperbarui. Segala kerusakan akan diberhentikan. Dan segala keadilan akan dilaksanakan pada waktu hari kiamat. Itu namanya pengharapan. Itu sebab kita berharap. Kita bukan berharap kepada semua orang-orang dunia. Kita bukan berpengharap kepada pemimpin pemerintah yang banyak penyelewengan. Kita bukan berharap kepada hakim-hakim yang tidak jujur. Kita mengharapkan Tuhan yang sejati. Tuhan yang melaksanakan kebenaran keadilannya, yang mutlak dan sempurna yang akan datang. Di dalam Yesaya pasal 42, Tuhan Allah memberikan kesaksian untuk memuji anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Lihatlah hambaku, hambaku yang tidak menyaringkan suara, hambaku yang tidak berteriak-teriak di tengah jalan, hambaku yang tidak memasyurkan namanya supaya didengar oleh orang lain. Dia begitu tenang, diam, tekun, dan setia menjalankan kehendak Allah. Lihatlah hambaku yang tidak pernah putus asa. Lihatlah hambaku yang tidak pernah kehilangan pengharapan. Tapi dia adalah seorang yang menolong orang lain dengan segala kekuatan untuk memberikan kontribusi, memberikan pertolongan untuk membangkitkan, mentegakkan, menteguhkan rekan-rekannya. Bulu yang terkulai tidak dipatahkan oleh dia. Sumbu yang berasap tidak dipadamkan oleh dia. Dia terus menerus dengan tidak kecewa, tidak putus asa, menjalankan keadilan di bumi ini sampai kebenaran ditegak di seluruh dunia ini. Dan dia sendiri tidak akan tawar hati. Dia sendiri tidak akan putus asa. Dia sendiri akan terus menjalankan kehendak Allah sampai hari kiamat, sampai dipuaskan, digenapi rencana Tuhan. Nah, ini adalah pujian Allah Bapa, oknum pertama kepada Allah Anak, oknum kedua bagaimana sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara, barang siapa yang setia melayani Tuhan, belajar dari Yesus Kristus. Barang siapa yang ingin dapat pujian dari Allah Bapa, biar dia belajar Yesus Kristus. Bagaimana tidak teriak, bagaimana tidak nyaringkan suara, bagaimana bukan memperkenalkan diri supaya termasyhur di dunia, tapi dengan tekun, dengan sabar, dengan setia menjalankan kehendak Tuhan dan mendorong kemajuan masyarakat, mendorong kemajuan negara dan umat Tuhan sampai kebenaran terlaksana di dalam dunia ini. When the righteousness is practiced on this world, when the truth of God is fulfilled on this society, pada waktu kita melaksanakan kebenaran Allah, kehendak Allah dengan sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya, menunggu sampai digenapi rencana Tuhan Allah, maka orang seperti ini ada orang yang penuh pengharapan menuju kepada titik akhir bagaimana Tuhan datang menggenapi rencananya di dunia ini.
Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita semua di dunia ini adalah manusia yang bisa berhenti, yang bisa mati, yang hidup bukan kekal. Tubuh kita hanya berapa puluh tahun, tapi jiwa kita yang mempunyai kekekalan. Itulah yang harus kita memegang prinsip pengharapan dan ditujukan kepada kekekalan Tuhan. Sehingga kita hidup menghadapi mulia Allah, menghadapi murka Allah yang terakhir, dan sekaligus janji yang akan digenapi. Karena pengharapan menuju ke hari depan, maka pengharapan bukan hanya memperhatikan hidup sekarang. Kita bukan hanya hidup untuk menanti berkat berapa puluh tahun di dunia ini saja. Kita hidup di dalam pengharapan menuju kepada penggenapan janji Tuhan di dalam kekekalan. Itu sebab kita harus sabar, kita harus tekun. Karena orang yang sabar, tekun dan menanti sampai akhir, mereka akan diselamatkan. Orang yang tekun dan tunggu sampai Kristus datang kembali, mereka tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Mari kita menjadi orang yang tekun, orang yang sabar, orang yang konsisten menunggu sampai kedatangan Yesus Kristus. Mari kita mempertahankan iman yang sudah diberikan kepada kita, dan kita memegang teguh janji yang sudah diberikan kepada kita. Kan kita terus memperpanjang pengharapan kita kepada Tuhan yang kekal, dan Tuhan yang akan datang kembali di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam perjalanan yang panjang ini, kita memerlukan bijaksana dari Tuhan. Kita memerlukan keadilan dari Tuhan. Kita memerlukan keberanian dari Tuhan. Dan kita memerlukan tahan nafsu dari Roh Kudus. Dan keempat hal ini dicantum dengan jelas di dalam Alkitab. Tapi sesungguhnya di dalam sejarah, orang Gerika sudah memikirkan empat hal ini sebagai empat tonggak, empat prinsip hidup yang membangun bangsa dan menteguhkan pribadi manusia yang menjadi berkat di dalam dunia ini. A man need wisdom, a man need righteousness, a man need courage, and need self-control. Dengan keempat virtue ini, manusia hidup mendapatkan makna tertinggi dan mendapatkan hasil hidup yang paling indah. Saudara-saudara sekalian, orang Gerika adalah orang yang mempengaruhi kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi dipengaruhi oleh filsafat dan cara hidup prinsip-prinsip Gerika. Tetapi ini semua akan disempurnakan hanya melalui kitab suci. Orang Gerika mengapa mempelajari filsafat? Karena mereka menganggap bijaksana ini prinsip pertama. Filosofi artinya dari philos ditambahkan sophos. Philia dan tambah dengan sophia. Philia artinya I love. Sophia artinya adalah the wisdom. Maka filosofi berarti the love of wisdom. Filosofi berarti I love wisdom to fulfill my life. Aku merindukan bijaksana. Aku mengasihi. Aku merindukan. Aku mencintai bijaksana. Karena bijaksana bisa mempenuhi dan memberikan bobot di dalam hidupku. Itu sebabnya pertama-tama bijaksana. Kedua, kebenaran, keadilan. Dikaiosune. Di dalam bahasa Gerika, dikaiosune adalah kebenaran, keadilan yang selalu dipakai di dalam pengadilan. Seorang hakim menjalankan hukum, seorang ahli hukum menegakkan peraturan, harus berdasarkan dikaiosune. Ini adil tidak? Ini benar tidak? Ini sama rata tidak? Kalau saya berani menghakimi orang curi ayam yang adalah rakyat biasa, bagaimana dengan
seorang wali kota yang curi uang, yang korupsi, saya juga berani mengadili. Kalau berani mengadili, tidak hanya orang biasa, tetapi pejabat tinggi, baru saya adil. Jadi keadilan itu membuat engkau besar. Keadilan itu membuat engkau signifikan. Dan engkau menjadi penting. Karena engkau tidak memandang bulu. Engkau tidak mempertimbangkan akan kelakuan pemerintah kepada sesama manusia. Keadilan itu penting sekali. Ini prinsip kedua. Ketiga, engkau harus berani. Orang yang sudah mengerti segala prinsip, mempunyai cognitive understanding daripada hukum. Tapi waktu melaksanakan kurang berani, pasti rusak. Penghakimnya tidak adil, perjalanan pelaksanaannya tidak jujur karena dia ketakutan. Engkau takut kuasa militer, mengakibatkan engkau timpang di dalam pelaksanaan. Engkau takut orang kaya, menjadikan engkau tidak berani menghadapi kesulitannya. Engkau harus mempunyai keberanian. Keberanian menunjang keadilan. Dan keberanian juga memberi dukungan kepada bijaksana. Bijaksana tidak cukup. Keadilan tidak cukup. Keberanian harus ada. Tapi keberanian tidak boleh kelebihan. Kalau engkau mempunyai keberanian lebih, mungkin engkau menjadi liar. Engkau menjadi ganas. Engkau menjadi biadab. Engkau menjadi buas. Karena engkau mempunyai keberanian, tapi tidak ada kuasa diri untuk menahan nafsu yang kelebihan itu. Itu 4 hal membuat satu orang berwatak yang tinggi bisa mendirikan karakter yang agung. Dan 4 hal ini membuat bangsa itu hidup berada di dalam dunia dengan konsistensi spirit dan dengan ketekunan yang panjang sabar. Saudara-saudara, ketika mempengaruhi ini, maka di dalam cerita kuno, ketika mempunyai seorang tua yang terus kemana-mana mengajar orang dengan cerita. Dia bukan mengajar dengan akademik, dengan teori, tapi dengan cerita. Karena banyak orang yang kurang pendidikan tidak bisa mempelajari pengetahuan melalui akademik, tidak bisa mengerti semua istilah yang dalam daripada belajar yang susah. Maka anak-anak, remaja, orang-orang jelata, atau orang-orang kampung yang kurang pendidikan, mereka bisa dididik bukan masuk universitas, tapi dididik dengan cerita yang sangat sederhana, tapi penuh dengan hikmat, penuh dengan bijaksana kelakuan yang menarik dan menyimpulkan semua kebenaran yang dimengerti oleh orang yang bijak ini. Maka orang tua ini kemana-mana cerita. Semua mau dengar. Di mana dia pergi, ratusan orang kumpul dengan cerita dia yang menarik. Dan dia seorang buta dan seorang bawa kecapi sambil cerita, sambil main musik. Nah, orang ini namanya Homer. Homer adalah seorang budayawan yang agung. Homer adalah seorang filosof yang bercerita. Homer adalah seorang sejarawan yang hidup sekali. Dan dia bawa kecapinya, bicara mengenai sejarah kemana-mana di kampung, menarik ratusan orang. Satu hari dia bicara tentang satu cerita namanya Perang Troyanus. Yang disebut peperangan Troyanus yaitu kisah di mana terjadinya seorang pangeran daripada putra raja pergi ke kota lain, menemukan seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Dianggap oleh dewa-dewa seluruh dunia perempuan yang paling cantik adalah dia. Dan orang perempuan yang cantik seperti dewa ini namanya adalah Helena. Helen of Troy. Cerita mulai dengan perempuan ini diambil oleh seorang pangeran putra raja yang namanya Paris. Paris adalah anak dari Raja Prem. Raja Prem adalah raja dari kota Troas. Waktu dia berkata kepada ayahnya, saya pamit sambil pergi keliling dunia.
Saya mau melihat dunia luar bagaimana. Akhirnya dia datang kepada satu kota di Gerika, menemukan perempuan yang paling cantik. Dia tidak tahan, dia jatuh cinta, dan dia mulai mencurhat. Dia perlu seorang wanita, dia seorang istri. Akhirnya dia merayu perempuan ini, dan kebetulan perempuan ini sangat tidak suka suaminya yang keras, yang kejam. Maka perempuan ini juga curhat kepada dia. Setelah mereka saling mencintai, mereka berjanji meninggalkan kota itu, meninggalkan istana itu. Mesti suaminya kaya, suaminya raja, tapi suaminya kejam kepada dia. Dia tidak mau. Maka dia, dua orang melarikan diri dari kota itu, naik kapal, pulang ke kota aslinya di Troas. Waktu dia sampai di Troas, dia menikmati bahagia karena sang pria mendapat istri yang paling cantik dan istri mendapatkan pria paling romantis. Tapi hal ini tidak berhenti di situ. Ini menimbulkan kemarahan daripada asli yang menjadi raja di Gerika itu. Dan akhirnya orang di dalam raja Gerika itu marah luar biasa. Dia tidak bisa ditahan karena pangeran putra raja Prem dari Troas terus sudah menghina dia, sudah menghina dengan merampas istrinya dan dibawa pulang ke Troas. Maka dia dengan begitu marah, dia menghasut semua raja yang lain. Sampai 30 negara kecil di tanah Gerika semua bersatu, membuat armada yang hampir tidak mungkin dilawan. Ratusan kapal perang berangkat dari Gerika menuju ke Troas untuk perang demi mengambil kembali ratu yang dirampas oleh Paris itu. Saudara-saudara, lalu dia mengajak raja dari Ithaka, raja dari Macedonia, raja dari negara-negara lain, dari seluruh Gerika kumpul bersatu, membentuk kapal perang yang beratus-ratus menuju ke kota Troas. Mereka mau perang di situ. Setelah sampai di situ, karena Troas begitu kuat, kotanya begitu tinggi, temboknya begitu tebal, tentaranya begitu hebat, mereka tidak bisa menang. Bertahun-tahun tidak bisa menang. Akhirnya Homer cerita bahwa ada orang bijaksana mengajar mereka dan pakai cara bijaksana yang berlainan daripada kejujuran sederhana. Akhirnya mereka perang dan mereka menang. Menangnya pakai apa? Mereka pakai tipu. Bilang sama orang Troas, kami perang terus tidak bisa menang. Sekarang kami mengaku kalah. Demi mengaku kalah, kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke negara Gerika. Semua senang mendengar kalimat ini. Lalu setelah itu engkau kalah, engkau begitu saja pergi. Tidak, kami memberikan satu hadiah untuk negara Troas dan kami akan pergi, tidak kembali lagi. Apa hadiahmu? Hadiahnya adalah satu kuda kayu yang besar sekali. Nah, ini satu kuda yang besar sekali. Kuda kayu yang tingginya lebih dari pintu gerbang Troas. Dan mereka sekarang bongkar pintu supaya kayu ini bisa masuk. Semua orang Troas, mereka tepuk tangan. Mereka setuju kalau engkau mengaku engkau kalah dan engkau memberikan hadiah kepada kita. Tetapi ini hadiah palsu. Karena di dalam kuda ini ada tentara yang paling kuat yang akan menghancurkan, yang akan membalas dendam daripada kota Troas itu. Setelah mereka bikin pesta besar-besaran menyambut penyerahan daripada orang Gerika, berterima kasih kepada dewa mereka bahwa orang Gerika sudah mengaku kalah dan sudah memberikan hadiah yang begitu besar. Setelah selesai, mereka malam semua tidur. Waktu mereka semua tidur, tengah-tengah malam, perut dari kuda itu dibuka, tali turun.
tentara-tentara yang paling canggih seperti Kopassus. Mereka turun dari lubang perut itu, bawa pedang, membunuh semua prajurit yang menjaga istana, yang menjaga pintu gerbang. Akhirnya orang Troas, semua jenderal yang paling penting mati pada waktu itu. Sesuai itu dia pergi membawa kembali Helena yang sudah dirampas oleh Paris. Dan Paris pun akhirnya dibunuh. Mereka mengalahkan Troas. Dan Troas mulai hari itu sampai sekarang tidak ada lagi. Kalah menjadi perang. Perang menjadi menang. Dan menang telah mengalahkan musuh. Mereka tawan kembali perempuan yang sudah direbut oleh mereka. Bawa dia pulang. Sesudah bawa pulang, lalu mereka kembali. Sampai sekarang lebih 200-800 tahun. Kota Troas sudah tidak ada di dunia. Saya percaya Hollywood pernah memakai cerita ini bikin film paling sedikit 4 kali. Setiap kali ratusan juta dolar dipakai. Karena ceritanya terlalu agung. Dan ini adalah fakta sejarah yang sampai sekarang kita mengakui arkeologi sudah mencari tempat Troas yang asli, pintu yang begitu besar dan tembok yang begitu tinggi, semua catat di dalam sejarah. Dan setelah mereka pulang, ternyata baru tahu ini adalah sesuatu bijaksana yang diajarkan oleh dewa kepada seorang namanya adalah Raja Ithaka. Raja Ithaka memberikan bijaksana, keberanian, keadilan, dan tahan nafsu. Lalu ini diturunkan kepada Romawi menjadi pentegakan 4 tonggak, 4 pilar daripada karakter seorang manusia. Saudara-saudara, akhirnya Romawi yang menjunjung 4 ini tetap gagal. Karena Kristus yang mengalahkan Romawi. Akhirnya Romawi hancur, kekristenan bertumbuh di dalam dunia ini. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sejarah mengajar kita banyak pengajaran yang besar sekali. Tetapi saudara-saudara, pada waktu Alkitab memberitahu kepada kita melampaui semua ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Maka kita baru mengetahui kebenaran Allah yang memberikan fondasi kepada iman kepercayaan. Janji Kristus yang memberikan kepada kita fondasi pengharapan. Dan korban Yesus Kristus di atas kayu salib yang memberikan fondasi kepada kita mempunyai daya cinta kasih untuk musuh-musuh dan untuk dunia yang melawan kita. Kita bersyukur pengharapan tidak kosong. Pengharapan tidak sia-sia, karena pengharapan berdasarkan kasih sebagai titik sumber, fondasi permulaan. Dan pengharapan menuju kepada janji Allah yang kekal sebagai titik akhir. Kita mengetahui dunia ada satu hari akan selesai. Sejarah pada satu hari akan berhenti. Nah, saudara-saudara, cerita Greka Romawi mengenai 4 hal tadi itu sudah lewat. Dan kita sekarang datang kepada Alkitab, bertakap kita yang tinggal cuma 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan pengharapan menuju kepada hari terakhir. Pengharapan menuju kepada penggenapan janji dari Tuhan. Pengharapan menuju kepada satu kesempurnaan yang akan dilaksanakan oleh Tuhan kepada manusia yang berpengharap daripada janji Tuhan itu sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang tidak meninggalkan manusia. Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang tidak membuang umatnya. Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang menggenapkan segala sesuatu yang kita beriman dan berpengharapan kepada Dia itu sendiri. Saudara-saudara, karena pengharapan itu menuju kepada suatu fakta yang pasti akan terjadi, maka pengharapan itu tidak mengecewakan kita. Dan pengharapan itu memberi kekuatan kepada kita untuk bertahan
di tengah kesulitan, penganiayaan, kepicikan, kemiskinan, dan kekeringan jiwa, sehingga kita boleh bertahan, berjalan terus sampai berjumpa dengan Tuhan yang akan datang. Pengharapan ditujukan kepada kekekalan, pengharapan ditujukan kepada penggenapan, pengharapan ditujukan kepada Allah yang berjanji dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah manusia yang berpengharapan. Kita bukan seperti orang dunia yang hidup di dunia tanpa pengharapan dan tanpa Tuhan Allah. Kita adalah manusia umat Tuhan yang ada pengharapan dan ada hari depan dan ada titik terakhir di mana Tuhan akan kembali ke dunia menggenapi segala yang dijanjikan. Saudara-saudara sekalian, hari ini di dalam surat kabar Injil dari para orang gereja Tionghoa ada dua hal yang bikin saya sangat-sangat sedih. Yang pertama, bicarakan tentang satu gereja terbesar di dalam sejarah manusia yang dibikin tahun abad ke-6 oleh seorang kaisar Romawi di timur yang namanya Justinian. Kaisar Justinian dia mengappoint dua arsitek Kristen bikin satu gereja paling besar di dunia. Dan saudara sementara akan melihat gambar gereja itu sesudah jadi disebut Hagia Sophia, the Church of the Holy Wisdom. Gereja ini sekarang masih ada. Keadaan persis 1600 tahun yang lalu. Dibangun di kota nama sekarang namanya Istanbul. Tapi kota asli namanya Konstantinopel. Karena Raja Konstantin telah menghancurkan musuh. Lalu sampai di Turki menjajah satu kota. Kota itu dirubah nama menjadi kota Konstantin. Dia adalah Kaisar Konstantin. Dia pakai nama dia, memberikan nama kepada kota itu, nama Konstantin. Dan sudah nama itu diberikan di situ, dia perintahkan bangun gereja untuk Kristus, gereja yang terbesar di dunia. Saudara mengetahui, kerajaan Romawi adalah kerajaan yang paling bangga, paling kaya, paling berkuasa. Akhirnya dilunakkan, ditaklukkan oleh Kristus. Bukan melalui kuasa lebih besar. Ditaklukkan oleh Kristus melalui penganiayaan. Orang Kristen dibunuh, dimasukkan penjara, dipecut, dipaku di atas kayu salib. Tetapi akhirnya kerajaan Romawi yang begitu megah justru dikalahkan oleh Kristen yang begitu lemah. Kristen yang dipaku, yang dianiaya, akhirnya mentaklukkan kerajaan Romawi. Dan Raja Konstantin sendiri mengaku dia bertobat menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, sesudah dia meraja rela mengokupai akan kota Konstantinopel, dan dia perintahkan bangun gereja besar seperti ini. Gereja ini lebih tinggi daripada atap gereja kita. Gereja ini mempunyai dom meskipun lebih kecil dari sini. Hanya 42 meter. Tapi tidak pakai tiang. Berada di atas. Kira-kira 30 meter daripada Jumin. Saudara bisa melihat orang di bawah berapa kecil adanya. Dan gereja itu begitu tinggi adanya. Setelah dia menjadi Kristen, dia bangun gereja ini. Tapi setelah bangun gereja ini, kira-kira 950 tahun kemudian, gereja ini diambil oleh orang Islam. Pada tahun 1453, Islam menjajah Konstantinopel dengan meriam terbesar yang dibeli daripada orang Kristen. Orang Islam pakai meriam Kristen untuk menghancurkan kota dan negara Kristen. Lalu seluruh kota hancur, dijajah oleh Islam. Mereka masuk dan memiliki gereja ini. Dan sesudah itu
hancurkan semua yang paling penting dalam gereja. Patung-patung dihancurkan, fresko-fresko dan mosaik-mosaik dihitamkan dengan cat, lalu dipasang ayat-ayat Islam dari Al-Quran untuk menghias. Kembali lagi kepada foto tadi, engkau melihat 4 bundaran yang besar, atasnya semua adalah tulisan daripada Arab mengenai Allah Akbar. Orang Islam menang dan Kristen kalah kepada dia. Itu ayat-ayat Islam dan kalimat-kalimat slogan kemenangan Islam ditaruh di sana. Sampai 1933 maka kota ini kembali dijadikan museum. Gereja ini dijadikan Islam menjadi masjid tahun 1433 sampai tahun 1932. Semua tutup lagi, tidak jadi masjid, sekarang menjadi museum di situ oleh seorang modern, menjadikan Turki negara sekular dan tidak lagi menjadi Islam ketat. Tapi saudara-saudara, dari tahun 1932 gereja Hagia Sophia yang sudah dijadikan masjid berhenti nasibnya menjadi museum sampai tahun 2019. Baru 2-3 minggu yang lalu Presiden Erdogan daripada Turki memutuskan dikembalikan jadi masjid lagi. Nah, saudara, inilah keadaan dunia yang berubah terus-menerus. Itu sebab pada waktu kemarin waktu tadi pagi melihat kabar ini, saya sangat sedih. Kabar kesedihan kedua yang saya melihat di dalam surat kabar Injili yang diterbitkan oleh PGTI. Saya kaget karena dikatakan Kanada akan menutup 9.000 gereja Kristen. Sebab sepi, tidak ada orang masuk, makin sulit ekonominya. Mereka akan menutup, sebagian akan dijual. Saudara-saudara, bayar listrik sudah tak kuat, bayar pajak tak kuat, gereja akan dijual. Inilah keadaan yang menjadikan saya selama pagi ini. Saudara-saudara, di dunia hanya 2 macam Kristen. Satu macam Kristen beriman dan pengharapan kepada Tuhan, akhirnya berkembang terus, maju terus, dan bangun gereja baru tidak habis-habis. Seperti GRI. Ada semacam gereja yang sudah tidak beriman dan sudah tidak ada pengharapan. Taunya cuma mengeluh, sedih, dan akhirnya melepaskan semua janji Tuhan. Dan akhirnya kompromi imannya menjadi gereja yang akhirnya dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah yang ada pada hidupmu? Apakah yang mengisi kerohanianmu? Apakah menjadi kekuatanmu berjuang di dalam dunia ini? Kecuali engkau mempunyai iman dan mempunyai pengharapan yang sejati. Pemimpin-pemimpin gereja yang melepaskan pengharapan. Pemimpin-pemimpin Kristen yang tidak ada lagi iman. Mereka akan berkompromi, mereka akan menyerah, dan mereka akan dipakai oleh iblis menjadi musuh daripada Yesus Kristus. Sedangkan anak-anak Tuhan yang tetap memegang teguh firman Tuhan, yang tetap berpegang kepada pengharapan melalui janji Tuhan, mereka akan berperang, berjuang terus-menerus demi kemuliaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing, memberikan kepada kita satu pengharapan yang sungguh-sungguh. Seperti apa yang dikatakan, puji-pujian Allah Bapa kepada anak yang tunggal di dunia. Lihatlah anakku, anakku yang tidak pernah menyaringkan suaranya, anakku yang tidak berteriak-teriak dengan suara keras, anakku yang diam-diam melakukan kehendakku, dan dia tidak pernah minta diketahui oleh orang akan namanya. Dia tidak membuang pengharapan, dia tidak menjadi kecewa, dia terus mentegakkan kebenarannya sampai dunia ini kembali
mengerti kemuliaan Tuhan, sampai manusia kembali mengetahui pentegakan kebenaran dari Tuhan, karena dia berharap tidak habis-habis. Saudara-saudara, gereja yang mempunyai pengharapan atau gereja yang tidak berkompromi, gereja yang tidak berkompromi ada gereja yang mempertahankan janji Tuhan dan berpengharap siang hari berdoa kepada Dia sampai Yesus datang kembali. Mari kita menjadi gereja yang berpengharapan. Mari kita menjadi gereja yang terus menerus pegang teguh janji Tuhan. Dan kita tidak mau menyerah. Kita tidak mau menjadi putus asa. Kita tidak mau tawar hati. Kita bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, dunia akan lewat. Orang Kristen yang menjalankan kehendak Allah tidak lewat untuk selama-lamanya. Dunia dan nafsu duniawi akan lewat. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita pilih untuk menjadi orang Kristen yang berpengharapan. Mari kita pilih membuang segala sesuatu yang fana dan yang berzina, yang berdosa, yang mempermalukan nama Tuhan. Mari kita hidup dalam kesucian, hidup di dalam iman yang kuat, hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, dan hidup dalam mengikut Tuhan dengan jujur dan sejati sampai kita berjumpa dengan Yesus yang akan datang kembali. Berpengharapan kepada Yesus, pegang teguh janji dari Tuhan, dan hidup suci menanti kedatangan Dia yang akan datang. Dunia ini ada berhentinya, sejarah ada titik akhirnya. Barang siapa yang mempermainkan diri, mempermainkan nafsu, mempermainkan seks, mereka adalah orang yang tidak mempunyai mutu dan tidak mempunyai karakter hidup yang berbobot. Tapi jika engkau menjaga kesucian, mempertahankan kemoralan, dan mempertahankan kebenaran di kayu sunai dari Tuhan, engkau akan sungguh-sungguh hidup di dalam suci dan terus menerus menghadapi dan mengharapkan kedatangan Kristus kali kedua. Saudara-saudara, those who keep the holy life and they keep hoping in Jesus Christ and waiting the second coming of Christ, mereka akan hidup suci, mereka akan hidup benar dan hidup dengan waspada, penuh dengan pengharapan dan doa untuk menanti kedatangan Kristus. Apakah engkau orang semacam ini? Apakah engkau semacam orang yang menghamburkan hidupmu, hidup di dalam dosa, perzinahan, kerakusan dan kejelekan-kejelekan yang merusak rohanimu, ikut dengan segala arus perzinahan dari dunia dan menjadi orang yang dibuang oleh Tuhan? Mari kita menjadi orang yang menjaga kesucian, memegang kesucian, dan beribadah kepada Tuhan. Hidup di dalam doa, hidup di dalam menanti, hidup di dalam penuh pengharapan Yesus datang kembali. Orang pelihara pengharapan dan kesucian semacam ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Waktu Yesus Kristus datang kembali dari surga dengan menurunkan kota baru, Yerusalem baru, dengan langit baru dan bumi baru, maka Dia akan datang menyambut orang yang menanti Dia, yang berpengharapan kepada Dia, dan kita akan mendapatkan pahala kekal dari Tuhan. Barang siapa yang hidup mengikuti nafsu dan kenajisan dunia, mereka akan lewat seperti dunia dan segala nafsunya akan lewat. Tapi hanya mereka menjalankan kehendak Tuhan kekal selama-lamanya, tidak berubah, karena Yesus akan datang kembali. Mari kita menjadi orang yang berpengharapan. Mari kita menjadi orang yang menanti, mengharap, menunggu, dengan mempersiapkan jiwa kita hidup di dalam ibadat, hidup di dalam kesucian, untuk menanti kedatangan Kristus yang akan datang kembali. Tuhan memberkati kita. Dan barang siapa yang menunggu kedatangan Yesus Kristus, dia pasti melakukan beberapa hal. Pertama,
dia menjaga diri di dalam kesetiaan, ketekunan dengan iman yang tidak berubah. Pegang teguh akan firman Tuhan. Iman yang memegang teguh firman Tuhan. Iman yang setia kepada kebenaran Tuhan adalah iman yang tidak layu, iman yang tidak lesu, iman yang tidak akan gugur. Karena engkau bersandar dengan firman kekekalan Tuhan yang tidak berubah. Engkau berdiri teguh di atas batu karang Yesus Kristus. You stand on the rock, the unchangeable rock, the rock of ages of Jesus Christ, unchangeable, immutable, and you hold on the truth. You faithful to the word, and you always obey reveal the word of God in the Bible. Inilah iman yang menteguhkan dan menguatkan kita di dalam memelihara kepada Dia. Dan dari imannya engkau menemukan semua janji-janji Tuhan yang akan datang. Sama seperti Kristus. Alkitab mengatakan Kristus tidak menghiraukan sengsara yang ada pada Dia. Tidak menghiraukan penganiayaan yang tiba kepada Dia. Tidak menghiraukan mati hidupnya di dunia. Karena dia mengharap dan menunggu kemuliaan yang besar yang akan datang. He's hoping, he's waiting the coming glory. The glory of God will be shown to him. The promise will be fulfilled. And that is the reason Jesus Christ despised all the sufferings he has. Pada waktu Yesus melihat semua sengsara, semua kesulitan yang sedang mengelilingi dia, dia tidak lesu, dia tidak takut, dia tidak tawar hati, karena dia memandang hari depan. Hari depan ada janji Tuhan. Hari depan ada kemuliaan dari Tuhan. When he is expecting the glory of God in the future, he despises. Dia menghina semua kesulitan yang ada di dalam dunia. Bagaimana dengan kita? Kita sangat diganggu oleh kelesuan, penyakit, penganiayaan, sengsara, dan kekecewaan di dunia ini. Jangan. Mari kita menghina semua ini dan kita melihat yang mulia di depan. Yang janji Tuhan akan digenapkan di depan. Dan karena janji itu, maka kita dikuatkan. Kita mempunyai seluruh ketekunan, kekuatan untuk tahan diri di dalam kesengsaraan. Dan kita menunggu kesaksian yang terakhir. Kesuksesan Tuhan akan digenapkan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberi kekuatan kepada kita masing-masing. Mari kita berdiri dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang sejati. Engkau adalah Allah yang dari hari pertama telah menunjukkan kepada kami mengenai hari terakhir dan memberitahu kepada kami apa yang pasti terjadi pada hari kelak. Di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan ketidakberibadahan, di dalam kelaliman manusia, kami ingin menjadi manusia yang bertahan, yang melihat terus pimpinan Tuhan dan hari depan yang sudah dijanjikan kepada kami. Sehingga kami mengetahui kami tidak akan jeremus dan kami tidak akan digugurkan beserta dunia ini, tetapi kami akan diberikan kekuatan dengan meneguhkan iman dan pengharapan kami sampai hari terakhir. Tuhan, jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami di tengah-tengah kesulitan dunia, di tengah-tengah penghinaan dan ejekan, penganiayaan dan ketidakadilan yang kami sudah menghadapi, kami sudah mengalami. Kiranya Tuhan memberikan, mentegakkan mata kami, melihat, memandang terus dengan pengharapan yang penuh akan hari terakhir, kedatangan Kristus yang akan memberikan kepada kami penggenapan pengharapan kami ini. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua saudara-saudara kami yang kekasih di dalam tangan Tuhan. Tuhan kuatkan kami, Tuhan pertahankan kami, Tuhan memelihara kami sampai kami melihat hari kedatangan Tuhan akan segera datang. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan Allah. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa.
Amin.